Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, masih diberikan kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kegiatan pembelajaran di pagi hari ini dengan suasana yang sehat dan nyaman. Oke, kita harus benar-benar bersyukur karena memang kesehatan untuk saat ini menjadi hal yang sangat utama buat kita, gitu ya. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran hari ini kita akan kembali melanjutkan buku modul kita, nggih. Kita akan masuk di tema yang kedua. Sebelum kita masuk di tema yang kedua, ada yang bertanya dulu untuk train yang kemarin? Ada enggak? Tidak ya? Insya Allah untuk soal yang train kemarin tidak ada yang terlalu sulit gitu, nggih. Sudah Ustazah berikan kisi-kisi dan insya Allah kalian sudah bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Buktinya apa? Buktinya untuk kegiatan train yang kemarin nilainya naik lagi, nggih. Kalau kita lihat di Sogem yang pertama rata-rata bahasa Indonesia 7,5, kemudian di Sogem yang kedua 8,5, dan kemudian untuk train yang pertama kali kemarin di bulan Agustus nilainya agak naik sedikit yaitu menjadi 8,8. Harapannya semakin kesini nanti nilainya juga semakin maksimal, nggih. Itu untuk kegiatan train kemarin. Sedikit koreksi saja ya, Dek ya. Terutama untuk di soal uraian, nggih, masih ada beberapa dari kalian yang ketika menulis seperti yang sudah kemarin sudah sampaikan, nggih, belum mempraktikkan cara menulis yang benar. Contohnya apa? Contohnya ketika mengawali sebuah kalimat atau sebuah paragraf ada yang masih menggunakan huruf kecil gitu ya. Jadi itu sangat diperhatikan juga, nggih, karena besok ketika kalian menulis kegiatan menulis itu harus menerapkan kaidah penulisan yang benar itu ya. Tapi yang kemarin masih Ustazah berikan kelonggaran ya, jadi belum Ustazah poin. Jadi walaupun masih menggunakan huruf kecil ketika memulai penulisan, kemudian tanda bacanya juga ada yang terlupa, masih Ustazah benarkan. Tetapi untuk tahap selanjutnya diperhatikan juga nggih, jangan sampai terulang kembali gitu ya. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan di tema 2, nggih. Sudah dibuka buku tema 2-nya atau mungkin semalam sudah ada yang mencoba untuk membaca terlebih dahulu sehingga nanti ketika Ustazah menjelaskan sudah ada gambaran atau sudah ada sudah ada modal terlebih dahulu. Ada yang sudah membaca? Hari ini kita akan mempelajari tentang apa, Dek, di tema kedua di pertemuan yang pertama? Adik Simba. Ya, kita akan mempelajari adik Simba. Apa itu tuh adik Simba? Aku kok baru mendengar istilah itu hari ini atau baru membaca semalam ya. Nanti akan kita gali lebih lanjut tentang adik Simba. Sebelumnya Ustazah sampaikan dulu untuk tema kedua di buku tematik kalau kalian dapat dari sekolah itu temanya tentang persatuan dalam perbedaan ya. Masih membahas tentang seputar proklamasi atau perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan gitu ya. Walaupun kemarin atau bulan Agustus sudah hampir berlalu ya, tetapi tetap kita tetap kita pelajari nanti proklamasi kemerdekaan yang ada hubungannya dengan tema 2 hari ini gitu ya. Ustazah share screen dulu ya untuk materi hari ini tentang adik Simba. Bentar ya. Sambil menunggu share screen-nya Ustazah, kalian bisa baca-baca terlebih dahulu di buku modul kalian. Sudah terlihat? Sampun? Sampun. Sampun. Oke. Ini ya. Hari ini yang akan kita pelajari adalah menggali informasi penting dari buku teks sejarah. Jadi itu nggih. Jadi kita akan kembali mempelajari teks sejarah yang ada di negara kita ya, terutama di seputar proklamasi kemerdekaan. Sebelum kita menggali adik Simba atau mempelajari adik Simba, Ustazah tanya dulu, ada yang tahu teks sejarah itu apa ya? Mbak Hasna, teks sejarah apa Mbak Hasna? Teks sejarah itu apa toh? Apa Mbak Hasna?
Lupa. Lupa. Ada yang bisa membantu? Apa itu teks sejarah? Ini ada hubungannya dengan pelajaran Masa lalu. Teks masa lalu. Ada lagi yang mau menambahi pengertian dari teks sejarah? Nah, ada istilah ini deh ya. Jangan melupakan sejarah lah. Itu pesannya Bung Karno itu ya. Kita jangan sampai melupakan sejarah. Nah, harapannya nanti dengan mempelajari ini kita akan sedikit belajar tentang sejarah dan mengambil poin atau hikmah-hikmahnya dari peristiwa tersebut. Benar, Mas? Karel, nggih? Teks masa lampau. Ada lagi yang mau menambahi teks sejarah itu apa? Mas Oni? Kurang tahu. Kurang tahu. Ada yang tahu teks sejarah itu apa, Dek? Teks sejarah itu teks masa lampau yang memiliki nilai sejarah. Ada yang bisa mencontohkan peristiwa masa lalu dari sebuah bangsa yang memiliki nilai sejarah? Contohnya apa? Kalau yang ada di negara kita apa, Dek? Proklamasi. Proklamasi. Ya, teks proklamasi apalagi? Jadi kejadiannya Sumpah itu Pemuda. sudah, ya Sumpah Pemuda, kejadiannya itu sudah masa lalu sekali, sudah bertahun-tahun, tetapi memiliki nilai sejarah bagi sebuah bangsa. Kalau di negara kita ada ada proklamasi kemerdekaan, kemudian ada Sumpah Pemuda, apalagi peristiwa-peristiwa masa lalu yang memiliki nilai sejarah. Nah, Perjanjian Romroyen. Ya, perjanjian Romroyen, perjanjian Renville, perjanjian Linggarjati. Lah, itu semuanya kejadian masa lalu tetapi memiliki nilai sejarah. Ya, KMB, konferensi meja bundar. Kemudian dulu di kelas 4 atau 5 mungkin kalian pernah mempelajari tentang ini. Apa namanya? Perang itu ya, perang Diponegoro. Kemudian perang apa lagi? Ada perang Diponegoro, perang Padri, perang yang ada di daerah Bali, itu perang apa namanya? Nah, ini peristiwa-peristiwa masa lalu yang memiliki nilai sejarah itu ya. Nanti kita akan menggali peristiwa-peristiwa masa lalu itu dengan menggunakan adik Simba itu ya. Kita masuk ke adik Simbanya. Apa tuh adik Simba itu? Kepanjangan dari apa di adik Simba? A-nya apa A-nya? Apa? Ya, A-nya apa? Kemudian D-nya, D-nya apa D-nya? Di mana? Di mana? Terus ada lagi K-nya? Kapan? Kapan? Si-nya? Siapa? Terus unsur yang selanjutnya M? Mengapa? Dan yang terakhir banyak? Bagaimana? Ya, itu namanya unsur adik Simba. Kata tanya yang kita gunakan untuk menggali sebuah informasi dari bacaan. Kalau dalam bahasa Inggris disingkat dengan sebutan apa itu? 5W1H. 5W1H. W yang pertama what, W yang kedua when, W What, yang ketiga where, when. where, W yang keempat who, W yang kelima Why. why, dan yang terakhir how, bagaimana itu ya. Itu merupakan kata tanya yang biasa kita gunakan ketika mencari sebuah informasi itu ya. Apalagi kalau ada yang bercita-cita menjadi seorang wartawan ya, seorang apa namanya pencari berita lah. Kata tanya ini sudah tidak asing lagi ya, karena setiap hari digunakan untuk mencari atau menggali sebuah informasi dari narasumber atau dari sebuah peristiwa itu ya. Kita mulai dari yang pertama tadi apa? W yang pertama apa? Digunakan untuk apa ini kata tanya apa? Nih, digunakan untuk menanyakan permasalahan yang terjadi pada pada suatu peristiwa atau arti sebuah istilah ya. Kata tanya apa? Apa yang terjadi semalam gitu ya. Apa yang dimaksud dengan istilah? Nah, ini contohnya. Apa yang melatar belakangi peristiwa Rengas Dengklok? Ada yang bisa menjawab? Apa ini, Dek? Jawabannya apa ini? Yang melatar belakangi peristiwa Rengas Dengklok apa ini? Ini pelajaran ini apa namanya? Tentang proklamasi ini. Ada yang tahu, Dek? Karena segera memproklamasikan. Karena segera memproklamasikan. Malam sebelum proklamasi diculik agar tentara Jepang tidak menghasut. Ya, nanti bener gitu. Ya benar iya. Yang melatar belakangi peristiwa Rengas Dengklok itu adalah karena terjadi perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua terkait dengan waktu memproklamasikan kemerdekaan. Golongan muda punya pendapat
golongan tua juga punya pendapat. Akhirnya apa, Dek? Biar tidak terjadi sesuatu, akhirnya diculiklah atau di apa namanya peristiwa ringan itu. Nanti ada di modul. Sekarang yang kedua dulu, di mana? Berarti digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi sebuah peristiwa. Contohnya kalau dalam bentuk kata ini, di mana perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ada yang bisa menjawab? Di mana tempatnya? Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Ada yang punya jawaban beda? Di mana perumusan teks proklamasi? Berarti belum dibacakan ya, masih merumuskan, masih menyusun. Apa di rumah Tadashi Maeda? Ya, di rumahnya Laksamana Tadashi Maeda. Kalau di Jalan Pegangsaan itu di tempat apa itu, Teks proklamasi. Nah, kalau itu pembacaan. Pembacaan. Ya, beda nggih. Kita lanjutkan. Unsur yang ketiga. Unsur yang ketiga apa? Kapan? Berarti menanyakan waktu. Itu ya. Contoh pertanyaannya, ini sudah usah ada buatkan. Nih. Kapan kota Nagasaki dan Hiroshima dibom atom oleh sekutu? Lah, kalau Nagasaki dibom tanggal berapa ya? 6. Nagasaki tanggal berapa? Yo. Dan lupa aku hanya Bulan. Kalau tahunnya sama 1945, tapi kalau tanggalnya ini agak error ini. Ya, kota Nagasaki dibom tanggal berapa? Ada yang ingat? Agustus. 9 Agustus. 9 Agustus. Oh, Kalau 9. Hiroshima 6 Agustus. 6 Agustus ya. Jadi Nagasaki 9 Agustus, Hiroshima 6 Agustus. Tahunnya sama, 1945. Siapa yang mengebom? Tentara sekutu. Itu nggih. Lanjut, unsur yang selanjutnya. Setelah kapan? Siapa? Ya, siapa itu berarti menanyakan tokoh atau orang yang berhubungan dengan peristiwa tersebut. Nih, siapa yang menandatangani teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Jawabannya? Siapa yang menandatangani? Insinyur Soekarno Ya, dan Hatta. yang menandatangani teks proklamasi itu Insinyur Soekarno dan Hatta. Kalau yang mengetik naskah proklamasi siapa, Dek? Sayuti Mele. Nah, Sayuti Mele. Ada yang sudah pernah browsing atau melihat teks proklamasi berupa tulisan tangan dan teks proklamasi berupa ketikan? Ada yang sudah lihat di internet atau mungkin di buku-buku paket, ada yang pernah melihat? Belum. Pernah browsing, tapi yang ketik. Nah, ternyata dari teks proklamasi yang tulisan tangannya Insinyur Soekarno dengan yang sudah diketik sama Bapak Sayuti Mele itu ada perbedaannya. Ya, ada perbedaan yang apa namanya terlihat sangat jelas. Ya, coba nanti silakan di browsing. Kira-kira perbedaannya apa? Sayuti Mele itu bapak atau ibu? Kayaknya bapak deh. Oh, saya salah ya. Coba nanti kita lihat bapak atau ibu ya. Kayaknya bapak. Sayuti Mele. Coba nanti dicari di internet ya, Dek ya. Perbedaannya apa kira-kira antara teks proklamasi yang ditulis tangan dengan teks proklamasi yang sudah diketik, nanti perbedaannya. Sayuti Mele itu. Bapak atau ibu? Bapak. Ya. Laki-laki baca ya? di itu ada di modul. Laki-laki ya. Berarti saya tidak salah itu. Itu nggih. Coba nanti dicek di internet kira-kira perbedaannya apa yang sudah diketik sama yang masih tulisan Insinyur Soekarno itu apa bedanya. Karena itu nanti berhubungan dengan pembelajaran kita besok hari Selasa. Itu tentang kata baku dan tidak baku. Ya, nanti coba besok bisa disampaikan ke US ketika pembelajaran. US, ternyata perbedaannya ini US. Nah, gitu ya. Nanti siapa yang sudah nemu, besok kita bahas. Kita lanjut ke unsur yang selanjutnya dalam mengapa. Berarti kalau mengapa untuk menanyakan alasan terjadinya sebuah peristiwa atau sebab terjadinya peristiwa. Contohnya ini. Ada yang tahu jawabannya? Mengapa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu? Apa ini jawabannya? Ada yang tahu? Jepang loh, so menyerah kepada sekutu loh tanpa syarat juga. Ini kenapa, Dek? Kira-kira alasannya apa? Karena dibom. Ya, karena dibom. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu karena kota Nagasaki dan Hiroshima dibom oleh sekutu. Dibom atom oleh sekutu atau sekutunya Amerika. Ya, Amerika. Itu ya. Itu jawabannya. Kalau dijawab secara komplit. Komplit atau komplet? Yang baku komplit atau komplet? Pakai I atau pakai E? Komplit. Komplit atau komplet? Ayo.
Yang baku E atau I? Yang baku E ya, komplet. Tulisannya pakai E. Ya, nanti kita bahas besok di pembelajaran yang kedua. Terakhir ya, bagaimana? Kalau bagaimana itu berarti menanyakan cara atau proses. Nah, contohnya ini. Bagaimana perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Jawabannya piye iki? Prosesnya bagaimana atau caranya bagaimana? Jawabannya bisa panjang ini. Proses perumusan teks proklamasi kemerdekaan ya dimulai dari di rumah Laksamana Maeda yang di sana itu tidak ada mesin ketik, kemudian harus pinjam, ya enggak? Kemudian diketikkan sama Sayuti Mele. Nah, itu merupakan teks proses perumusan teks proklamasi. Itu nggih. Itu ya, Adik Simba, 6 kata tanya yang kita gunakan untuk mencari sebuah informasi dari buku teks gitu ya. Coba kalian lihat di contohnya, Dek. Halaman 48 nggih. Peristiwa tentang proklamasi kemerdekaan. Di situ saya sudah membuat bagan. Ada 6 kata tanya. Kita awali dari kata tanya yang pertama nggih, apa? Berarti menanyakan peristiwa. Apa itu proklamasi? Nah, bisa kalian baca di halaman 49. Proklamasi itu merupakan tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Itu ya, merupakan suatu peristiwa yang sangat bersejarah nggih. Karena Indonesia ketika itu masih dijajah oleh siapa? Tahun 1900 Jepang. Ya, oleh Jepang. Berapa tahun? 3 tahun. Lupa, Gus. 3 tahun. Berapa? 3 abad, 3 tahun, atau 350 tahun, atau 300 tahun? Berapa, ayo? 3 3 tahun. tahun. Yang betul? 3 tahun. 3,5 tahun. 3,5 tahun. Jadi Indonesia dijajah oleh Jepang selama 3,5 tahun. Kalau dijajah Belanda berapa tahun? 3,5 abad. 3,5 abad. Berarti 350 tahun. Gitu ya. Jadi habis itu diserang. Ya sangat rentang waktunya sangat berbeda ya, 3,5 tahun sama 3,5 abad. Tetapi walaupun dijajah hanya 3,5 tahun, tetapi para nenek moyang kita, para pendahulu kita, para pahlawan-pahlawan Tapi itu diperas, ya diperas sekali sehingga membuat rakyat semakin tertindas, tidak bisa berekspresi, tidak bisa istilahnya tidak ada kebebasan. Itu ya, itu namanya penjajahan. Ada salah satu istilah yang sangat familiar ketika Indonesia dijajah Jepang sampai diperas, tidak diberikan uang, itu namanya apa, Dek? Disuruh kerja terus tapi tidak mendapatkan uang, itu apa namanya? Apa ya? Apa? Romusa. Jadi kerja paksa tanpa upah di zaman Jepang itu namanya romusa. Kalau di zaman Belanda namanya apa? Rodi itu ya. Sama-sama sangat tertindas, sangat terjajah ya, karena pada saat itu benar-benar diperas sekali ya tenaganya untuk kemakmuran para penjajah tersebut gitu ya. Kemudian ada kata mengapa. Nih di sini. Mengapa tokoh harus segera diproklamasikan kemerdekaan kita? Ya karena kesempatan kita untuk bebas dari penjajahan, untuk menjadi negara yang merdeka itu ya. Karena kalau merdeka kan enak, bisa melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu nggih. Kemudian ada kata siapa? Gampang sekali nggih. Tokoh yang berhubungan dengan proklamasi kemerdekaan mesti yang disebut pertama kali Insinyur Soekarno dan Hatta. Hatta itu ya. Kemudian ada kata tanya di mana? Tadi disebutkan Mbak Asna nggih. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Itu tempat dibacakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu kalau di upacara itu detik-detik proklamasi terjadi ya. Setiap jam 10 pagi di tanggal 17 itu mesti langsung kayak terdengar meriam ditembakkan gitu ya. Jedor gitu ya. Itu namanya sebagai permulaan untuk memperingati detik-detik pembacaan proklamasi jam 10 pagi gitu nggih. Kemudian ada kata kapan, berarti tanggalnya. Mudah sekali ya, gampang diingat, 17 Agustus 1945. Kalau dihitung sampai tahun ini berarti sudah 76 tahun gitu ya kita merdeka. Kemudian di sampingnya ada kata bagaimana. Nah, ini biasanya paling panjang ya, karena harus menceritakan prosesnya. Dimulai pukul 10, kemudian dibacakan proklamasi oleh
Soekarno, kemudian disambung pidato tanpa teks. Nah, Presiden Soekarno ini salah satu tokoh Indonesia yang memiliki kemampuan berpidato, Dek. Pidatonya itu sangat bagus tanpa teks. Jadi sudah apa namanya ahli piawai. Ada yang tahu orang yang pandai berpidato itu disebut apa ya? Apa, Dek? Orang yang pandai berpidato, orator gitu ya, namanya orator. Kalau pidato namanya orasi, tapi kalau orangnya orator. Ya, ini salah satu tokoh Indonesia yang sangat pandai berpidato, Insinyur Soekarno. Tanpa teks juga gitu ya. Kemudian terjadi juga pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh siapa? Oleh Ibu Fatmawati. Siapakah Ibu Fatmawati itu? Istri Soekarno. Istrinya Soekarno itu ya. Terus nanti ada juga tokoh yang mengibarkan bendera. Ada yang tahu siapa, Dek? Yang mengibarkan bendera siapa? Yang mengibarkan bendera merah putih ketika terjadi proklamasi kemerdekaan itu siapa? Ayo, ada yang tahu? Ayo, kelas hijau. Pernah membaca sejarah ini siapa? Kalau zaman sekarang itu namanya paskibraka ya. Bajunya putih-putih, langkahnya tegap, kemudian sangat gagah sekali. Masuk ke paskibraka itu tidak mudah ya, karena harus mengalami proses, harus diseleksi tingkat daerah dulu, kemudian tingkat provinsi. Lah, akhirnya bisa sampai di nasional. Lah, itu membutuhkan proses yang sangat panjang. Lah, di zaman proklamasi dulu juga sudah ada pengibar bendera. Lah, namanya siapa ya? Ada yang tahu? Ayo, kelas hijau. Ini sejarah loh ya. Itu Suhut, seingatnya itu ingatnya siapa? Suhut itu masuk nggak tahu? Siapa itu Suhut? Ada Suhut, ada Latif Hendaningrat. Lah itu semua tokoh-tokoh yang apa namanya berperan ketika proklamasi kemerdekaan. Siapa itu Latif Hendaningrat, ada Suhut. Lah itu nanti bisa kalian baca kembali. Kira-kira siapa ya tokoh yang mengibarkan bendera itu siapa toh? Salah satunya yaitu tadi Latif Hendaningrat. Okay. Itu beberapa peristiwa atau tokoh atau kejadian seputar proklamasi kemerdekaan. Ya. Kalau Ustazah itu membaca seperti ini jadi ini deh, apa namanya terbayang masa lalu, terus kemudian ada perasaan apa ya? Seperti nasionalisme gitu ya. Kalau Ustazah dulu waktu masih sekolah seperti itu. Ternyata memang benar-benar pahlawan itu orang yang sangat berjasa sekali ketika Indonesia meraih kemerdekaan ataupun mempertahankan kemerdekaan. Karena setelah Indonesia merdeka ternyata tidak terus hidup enak, itu enggak ada peristiwa juga setelah kemerdekaan mempertahankan, masih ada perang juga. Bandung Lautan Api. Ya, ada Bandung Lautan Api, ada peristiwa bersejarah di Surabaya penurunan bendera itu di Hotel Yamato. Bukan disobek, disobek. Disobek terus akhirnya kan diganti dengan bendera yang apa namanya yang apa istilahnya? Indonesia. Indonesia ya, itu ya. Itu beberapa. Itu pernah saya lewat hotelnya, sering Hotel Yamato malah. namanya. Hotel Yamato. Sekarang ya, Hotel Majapahit. Ya, sekarang diganti namanya, itu ya. Jadi itu beberapa peristiwa yang bisa kita pelajari ya, Dik ya. Insya Allah nanti setelah membaca itu kita jadi termotivasi untuk mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana caranya kalau kita sebagai pelajar untuk mengisi kemerdekaan, bagaimana ya? Apa yang bisa kalian lakukan? Kan sudah tidak mungkin toh kalian perang lagi melawan penjajah, itu kan nggak mungkin. Yang bisa dilakukan apa, Dek? Ya dengan belajar, menggapai cita-cita untuk mengisi kemerdekaan, untuk istilahnya apa ya, membuat Indonesia jadi lebih apa namanya berharga atau lebih apa ya, lebih maju di mata negara yang lain, itu ya. Itu tugas kalian karena jalan kalian masih panjang. Oke. Kemudian di aktivitas 1. Nah, tadi kalau yang kita bahas proklamasi, sekarang peristiwa Rengas Dengkloknya. Nih, peristiwa sebelum terjadi proklamasi itu ada salah satu peristiwa yang sangat terkenal namanya peristiwa Rengas Dengklok itu ya. Silakan dibaca dulu. Barangkali ada yang belum pernah membaca atau belum pernah dengar nggih peristiwa Rengas Dengklok di halaman 49 dan 50. Saya beri kesempatan untuk membaca dulu. Ya nanti kalau kita ngobrol apa namanya langsung nyambung gitu nggih. Nanti bisa kita isi di kolom 5B1 hanya ya, kita isi bareng-bareng.
sesuai peristiwa yang ada di halaman 49 dan 50. Itu nggih. Monggo dibaca dulu, 3 menit saja. Ampun. Peristiwa apa yang ada di Rengas Dengklok itu apa saja? Yo, kita cek ya. Biar tidak terlalu lama. Kita cek di lembar halaman 50 yang ada kotak-kotaknya. Yang paling mudah dijawab kata tanya apa dulu ini, Dek? Yang berhubungan dengan Rengas Dengklok. Yang paling mudah apa dulu ini? Dari adik Simba itu. Adik Apa? Simba yang mana dulu? Apa? Apa berarti? Apa? Jawabannya apa ini? Apa informasi yang bisa kita dapatkan dari kata tanya apa ini apa, Dik? Ada yang bisa membantu menjawab kata tanya apa di halaman 50 itu? Informasinya apa ini? Sekelompok pemuda menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok agar mempercepat proklamasi. Ya, bisa ya. Peristiwanya apa? Yaitu penculikan Soekarno-Hatta oleh sekelompok pemuda. Yaitu mereka dibawa ke Rengas Dengklok. Mana tuh Rengas Dengklok? Daerah mana, Dek? Kota kecil sekitar di dekat daerah Karawang tuh ya, namanya Rengas Dengklok. Nanti bisa di-search mana itu Rengas Dengklok. Dari Karawang itu seberapa jauh gitu nggih. Kemudian apa lagi? Selain apa? Yang paling mudah mana lagi? Kata tanya apa? Apa sudah? Yang paling gampang? Di mana ya? Di mana berarti jawabannya apa, Dek? Rengas Dengklok. Ya, Rengas Dengklok. Kemudian atasnya kalau siapa? Soekarno-Hatta. Siapa ya? Soekarno-Hatta. Kemudian kapan? Berarti waktu terjadinya peristiwa itu kapan? Pada tanggal 16 Agustus. 16 Agustus 1945 pada pukul berapa? Pada pukul 4 dini hari atau pukul 4 pagi ya. Jadi peristiwanya terjadi ketika subuh-subuh ya, ketika pagi buta. Kemudian kata mengapa? Kok bisa terjadi peristiwa Rengas Dengklok itu alasannya apa toh? Sebenarnya kejadian yang melatar belakangi atau menyebabkan terjadinya peristiwa Rengas Dengklok itu apa? Tadi sudah saya sebutkan ya. Karena adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua itu ya. Biar tidak terjadi konflik, akhirnya diculiklah Insinyur Soekarno dan Hatta. Kalau bagaimana terakhir? Bagaimana peristiwa itu terjadi? Berarti kamu menjelaskan ya, peristiwa itu terjadi dari mulai diculik sampai yang terakhir itu ya, gampang ya? Itu yang berhubungan dengan peristiwa Rengas Dengklok. Ada yang mau ditanyakan? Ini sebenarnya kalau kata tanya seperti ini gampang sekali. Kata kuncinya hanya satu, Dek. Kalian membaca teksnya atau bacaannya dengan seksama baru bisa menjawab pertanyaan. Yo, sebelum kita akhiri, halaman 52. Ini kalau pilihan ganda seperti ini insya Allah cepat ya mengerjakannya, Nggih. Coba soal nomor 1. Saya minta yang menjawab Mbak Olive. Soal halaman 52, Nggih. Kita langsung praktik di pilihan ganda. Nomor 1 apa Mbak Olive? Dibaca dulu. Rombongan Soekarno tiba di Jakarta. Enggak, maksudnya dibaca dalam hati kemudian dijawab. Oh. Jawabannya apa?
Yang lain ikut mencoba, nggih. Barangkali nanti ada jawaban yang berbeda, bisa didiskusikan. Sudah, Mbak Olive? Jawabannya D. Jawabannya? D. Ya, D ya. Mengapa rombongan Soekarno merumuskan teks proklamasi? Pertanyaan itu tidak ada jawabannya di paragraf. Jadi pilihannya D. Tepat, nggih? Lanjut, nomor 2, Mas Aidan. Kalau nomor 2 ini apa, Mas? Informasi yang sesuai. Silahkan dijawab dulu, dibaca dulu. Dalam hati kemudian dijawab. Apa, Dek? Informasi yang paling sesuai, yang tepat dari paragraf itu. Iya. Yang mana, Dek? Pilihan A, B, C, D yang sesuai dengan informasi dari paragraf itu apa? Apa, Mas? Apa, Aida? A, B, C, D? A. Yang A. Ibu Fatmawati mengibarkan bendera merah putih. Apakah ada informasi itu di paragraf? Enggak. Enggak. Kalau Ibu Fatmawati bukan yang mengibarkan, tetapi yang menjahit. Berarti jawaban yang tepat apa ini? C, ulaku. Yang C, nggih. Presiden Soekarno berpidato tanpa teks setelah pembacaan teks proklamasi. Itu nggih, Mas Aidan. Nomor 2, Waris. Ini tentang tokoh. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 3. Tokoh yang dimaksud siapa ini? Muhatta. Siapa, Dek? Muhatta. Kan Bapak proklamasi. Iya. Bapak koperasi. Salah satu tokoh Indonesia yang pernah menjadi Bapak Koperasi itu Muhammad Hatta. Itu ya, lahirnya di Bukit Tinggi. Seorang tokoh yang memiliki pribadi yang sangat disiplin gitu ya. Itu clue-nya atau kata kuncinya. Kemudian ada kata kunci lagi sebagai Bapak Koperasi, berarti Muhammad Hatta. Oke. Kalau nomor 4, siapa ini jawabannya? Kemarin pernah ada di soal TIN, nggih. Tokoh yang meminjamkan mesin tik untuk mengetik naskah proklamasi siapa? Mayor Kanelar. Ya, Mayor Kanelar ya. Jadi orang yang meminjamkan mesin T. Kalau yang nomor 5, mengapa Sayuti menyatakan kalau naskah proklamasi tidak bisa diketik? Tidak ada mesin tik. Ya, karena tidak ada mesin tik di rumah Maida. Akhirnya mereka punya ide untuk meminjam. Tapi katanya ada rumor mesin tiknya hurufnya kanji. Ya, mesin tiknya huruf kanji nanti tidak bisa membaca ya, orang Indonesia tidak banyak yang bisa membaca huruf kanji, nggih. Aksara Jawa saja tidak banyak apalagi huruf kanji gitu, nggih. Itu ya. Itu untuk contoh soal kalau kita menggunakan adik Simba itu ya. Tentunya masih banyak contoh soal yang lain. Ini hanya contoh saja. Sekarang sebelum kita akhiri, nggih, untuk menutup kegiatan kita hari ini, nanti tugas kalian tidak sulit ya, Dek ya. Saya yakin di rumah semuanya sudah punya internet atau sudah punya buku sejarah atau buku paket atau artikel yang lain. Nanti bisa kalian baca, kemudian dari artikel yang sudah kalian baca itu silakan dicari satu tokoh yang berperan dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan ya. Tadi kan sudah kita bahas ya, ada Insinyur Soekarno, ada Mohatta, ada Fatmawati, kemudian ada Ahmad Subarjo, kemudian dan yang lain-lain gitu ya. Silakan kalian pilih salah satu tokoh tersebut, kemudian dituliskan singkat riwayat dari tokoh tersebut gitu ya. Misalkan riwayat itu apa, Us? Riwayat singkat itu bisa kalian ceritakan lahirnya di mana, kemudian keluarganya seperti apa,
kemudian riwayat pendidikannya bagaimana. Kayak yang nomor Kemudian, 3 ini toh. Us. ya, kayak yang nomor 3 di contohnya Us, tapi kan itu singkat gitu ya. Itu hanya riwayat singkat. Tujuannya apa? Biar kalian memiliki apa istilahnya ya? Setelah membaca tokoh itu ada semangat, ada sesuatu yang diambil hikmahnya. Oh, keteladanan tokoh yang aku ceritakan nanti seperti ini. Jadi aku harus meneladani tokoh-tokoh yang ada di teks proklamasi kemerdekaan, gitu ya. Harapannya Ustazah seperti itu, membangkitkan semangat kita, gitu ya, meneladani tokoh-tokoh dalam 3 paragraf. Ya, minimal 3 paragraf. Kalau aku bisanya cuma 2 paragraf, ya udah sebisanya, gitu ya. Yang penting kalian bisa menceritakan salah satu tokoh yang berperan dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, gitu ya. Bisa kalian cari di internet atau di buku teks sejarah atau di artikel yang lain, atau bisa juga kalian minta orang tua untuk menceritakan juga bisa, okay? Cuman proklamasi atau kayak pembuatan bisa yang lain, tapi bisa yang lain, tapi masih sejarah. berhubungan dengan teks proklamasi, yang dekat dengan teks proklamasi saja kan banyak sekali tokohnya. Ada Fatmawati, Soekarno, Hatta, ada Ahmad Subarjo, kemudian ada Latif Indanengrat, ada Saidi Mele, gitu-gitu ya. Pokoknya semua tokoh yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan. Okay? Nanti bisa kalian tuliskan di halaman 51 atau mau menuliskan di buku juga tidak apa-apa. Yang penting nanti difoto, dikirimkan di kelas dojo PA masing-masing. Itu ya. Harapannya dengan mempelajari ini kita bisa setidaknya meneladanilah tokoh-tokoh yang ada di negara kita. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Ustazah cukupkan sekian, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Besok kita lanjutkan di materi kata baku dan tidak baku, gitu ya. Bisa nanti malam membaca terlebih dahulu, gitu, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Terus nanti dikirimkan ke kelas 7 ya, Us? Dikirimkan ke kelas 7 PA masing-masing ya. Itu ya. Sampun, nggih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.